Pace bene, para saudara-saudari, di hari Minggu biasa pekan ke-23 ini saya ingin berbagi renungan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 perihal menasihati sesama saudara. Saudara-saudari, hari ini Yesus menawarkan prosedur disipliner terhadap saudara yang berbuat salah. Ada 3 tahap proses mengadili saudara yang berbuat salah. Bersalah yang dimaksud Matius berarti suatu perbuatan yang membahayakan hidup beragama, suatu kesalahan yang amat besar, dan kesalahan itu bisa mencelakai ritme kehidupan beragama di mana ia berada. Tahap pertama, tegurlah dia 4 mata. Menegur 4 mata berarti memberikan teguran penuh kasih tanpa mengadili dan berbicara dari hati ke hati tanpa mempermalukan dia di hadapan umum. Tetapi apabila cara pertama ini gagal, gunakanlah cara kedua, yakni panggil 2-3 orang sebagai saksi. Kehadiran saksi terutama bukan untuk memojokkan mereka yang berbuat salah, melainkan semakin memperteguh dia bahwa jalannya benar-benar sesat. Di sisi lain, kehadiran para saksi juga bertujuan untuk melihat masalah lebih objektif. Nah, apabila dengan cara kedua ini juga gagal, maka gunakan cara ketiga, yakni bawa dia kepada himpunan jemaat, dan di sana jemaat berusaha menyadarkan dia dan memberikan dia peneguhan supaya dia merekonsiliasi dirinya dari dosa. Tapi apabila dengan cara ketiga ini juga gagal, sudah sebut mereka sebagai pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai? Dalam tradisi Yahudi, pemungut cukai dipandang orang yang paling berdosa. Pekerjaannya memeras, memaksa orang membayar pajak, dan yang jelas tidak beriman dan tidak mengenal Allah. Itulah mengapa orang yang tidak mau bertobat dianalogikan sebagai pemungut cukai. Saudara-saudari, Injil hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Menegur saudara adalah kewajiban bersama. Dengan menegur, kita menyelamatkan dia dari jurang kegelapan dan memberikan seberkas cahaya sebagai penerang hidupnya. Tentulah teguran itu harus dibarengi dengan kasih dan kelembutan, bukan malah menghakimi atau bukan malah memojokkan yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Memang kita harus akui, menegur bukanlah suatu pekerjaan enak. Kadang kita makan hati, tersinggunglah ketika mendengar ungkapan balik yang diungkapkan mereka yang kita tegur. Lebih-lebih lagi apabila mereka yang kita tegur merasa teguran itu sebagai ancaman baginya. Kritik atau koreksi itu dirasakan sebagai upaya merendahkan harga dirinya, dan akhirnya kita bisa saja mendapatkan feedback yang buruk. Mulailah kita dipandang sebagai wasit dalam sepak bola yang berlari ke sana kemari hanya untuk melihat kesalahan pemain saja. Mulailah kita dijuluki orang yang terlalu mengurusi hidup orang lain dan lain-lain. Bahkan naasnya bisa jadi kita mendapatkan perlakuan tak enak. Kesalahan-kesalahan di masa lampau diumbar-umbar kembali. Saya tahu siapa kamu, saya tahu siapa keluargamu, saya tahu bagaimana kehidupanmu. Jadi jangan coba-coba menegur saya. Bagi kamu yang memiliki kekasih, cara sederhana menguji seberapa besar cinta pasanganmu, berikanlah dia teguran ketika dia melakukan kesalahan besar yang berupaya untuk memecahkan hubungan kalian. Coba tegur dia 4 mata. Bila tidak mempan, panggil 2 orang lagi sahabatmu sebagai saksi dan upaya untuk menyadarkan dia. Bila dengan cara itu belum juga mempan, bawa dia ke rumah orang tuanya dan berusahalah menyadarkan dia bersama orang tua. Dan bila tidak ada perubahan, langsung unfollow di Instagram, bila penting blok, hapus nomor WA, dan jangan lupa hapus juga dia dari kehidupanmu dan pulangkan dia ke rumah orang tuanya, seraya memberikan surat jalan yang berisi 1 kalimat saja: kami tidak cocok.
titik. Lalu putar haluan, cari yang baru. Gampang bukan? Karena seandainya kamu pertahankan, mungkin kalian tidak akan bahagia. Sebab kebaikan yang kamu berikan pun tidak diterima, apalagi yang lain. Di sisi lain, sebagai umat beriman, kita harus terbuka pada teguran dan kritik orang lain demi perkembangan kita. Teguran merupakan salah satu wujud perhatian orang lain kepada kita. Ingatlah, apabila tiba saatnya, tidak ada lagi orang yang mau menegur Anda. Itu artinya apa? Mereka senang membiarkanmu menderita dan menginginkan kehancuran hidupmu. Bukan karena apa? Itu semua karena dirimu yang menolak perhatian mereka. Kita merasa rendah apabila ditegur, merasa dihina, dan lebih lagi merasa harga diri kita diinjak-injak. Masa sepertimu berani menegur saya? Masa bawahan seperti kamu berani menegur saya sebagai atasanmu? Masa kamu hanya pembantu rumah tangga yang gajimu tidak seberapa berani menegur saya sebagai majikanmu? Kesombongan semacam ini akan membawa kita dalam kematian. Ingat, apabila konsep kita melulu seperti ini, berarti satu persatu lentera perhatian orang lain kita kubur. Dan bila saatnya tiba, kita hidup dalam kegelapan dan takkan ada lagi lentera yang menerangi jalan kita. Di saat itulah kita merasa sepi. Di saat itulah kita merasa mati di tengah kehidupan. Saudara-saudari, bacaan pertama mengingatkan bahwa kita bertanggung jawab penuh atas diri sesama. Dalam kitab Yehezkiel, kita akan lebih berdosa apabila membiarkan sesama mati dalam kejahatan tanpa pernah menegurnya, dan kitalah yang akan bertanggung jawab untuk itu. Tetapi apabila kita sudah menegur supaya ia bertobat dan ia tidak mendengarkan teguran kita dan tetap berbuat dosa, biarlah dia mati dalam kedangkalan, kebebalan, dosa, dan kejahatannya sendiri. Setidaknya kita sudah melakukan sesuatu untuknya. Mari saling memperhatikan satu sama lain dan mewujudkan persekutuan penuh kasih di antara kita, sebab dalam pertemuan seperti inilah Kristus hadir. Pace ebene.